Salam jumpa buat semua rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya bagi kita semua orang-orang berdosa ini. Sehingga kita boleh dilayakkan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita boleh dicelikkan mata rohani kita mengenal kebenaran demi kebenaran. Kita boleh disadarkan, diinsyafkan, diperbaharui dari hari ke hari untuk kita makin mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan bagi kita semua sebagai orang-orang berdosa ini. Dan rencana Tuhan bagi gerejanya dan rencana Tuhan bagi misi kerajaan Allah. Ya, kita sudah sampai kepada hari ini sesi yang ke-26 dari topik Ordo Salutis, tema Ordo Salutis dalam acara Q&A Radio RMC Surabaya, sesi ke-26 hari Kamis 10 November 2022, hari pahlawan. Pukul 19.30. Ya, puji Tuhan, Indonesia merdeka. Indonesia dibela oleh para pahlawan kita. Sehingga mereka juga banyak yang gugur pada tanggal 10 November itu, sehingga disebut dengan Hari Pahlawan. Oke, kita lanjut dengan membahas Ordo Salutis. Makin belajar, makin luar biasa. Tuhan bukakan mata rohani kita. Baik. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung aja. Ya, ini sudah ya, penetapan kelahiran kembali orang-orang pilihan sesuai dengan waktu Allah. Jadi memang penetapan Allah itu mencakup segala sesuatu tanpa kecuali. Ya, memang antara orang reform ini ada perdebatan apakah memang penetapan Allah itu mencakup segala sesuatu atau hanya perkara besar saja, atau perkara besar dan perkara kecil, atau perkara kecil saja, atau perkara kecil dan perkara besar. Jadi terjadi banyak perdebatan. Memang yang paling banyak perdebatan itu masa Allah menetapkan apa ini, kita pakai baju apa, lalu kita belanja apa, semua ditetapkan Allah, lalu kita akan jadi robot. Yaitu semua sudah kita bahas. Sebetulnya tuntas membahasnya itu di double predestinasi, ya. Saudara, single atau double predestinasi. Saudara bisa melihatnya di YouTube Stris Ngagel. Oke, jadi tidak usah diulang-ulang lagi bahwa pastilah Allah menetapkan segala sesuatu, baik perkara besar, perkara kecil, perkara remeh, perkara penting, ya, perkara jahat, perkara baik, ya, segala sesuatu tanpa terkecuali semua ada di dalam penetapan Allah, termasuk berkat-berkat yang Tuhan berikan, juga termasuk kutuk-kutuk yang Tuhan juga nyatakan, semua ada di dalam ketetapannya yang sempurna. Tapi tidak pernah membuat menghilangkan faktor tanggung jawab bagi manusia, dan tidak pernah membuat manusia jadi robot, karena manusia tetap punya tanggung jawab dan manusia juga punya
pikiran yang dia mau pertimbangkan dan dia mau tentukan apa yang dia mau melangkah, itu manusia juga dengan kebebasannya dia petik ya, kebebasan tanda petik dia mengambil langkah-langkah sesuai dengan pikiran atau pergumulan dia. Oke? Ya ini sekarang ke-10 ini yang kita sudah bahas ini, penetapan pertobatan internal, penetapan proses pengudusan sampai penetapan kebangkitan dan pemuliaan. Roma 8 ayat 29 sampai 30 adalah suatu pernyataan yang lengkap, ya, bukan lengkap sampai 100% lengkap, tapi cukup seutuhnya itu dinyatakan dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30 tentang bagaimana rancangan keselamatan Allah itu dinyatakan di Roma 8 ayat 29 sampai 30. Ya, itu sudah kita baca juga yang lalu. Anda kalau baru ikut hari ini silakan baca Roma 8 ayat 29 sampai 30. Iya, nah kita sudah bahas ya tentang Roma 8 ayat 29 30, ada faktor ada istilah yang agak mengganggu yaitu foreknow, ya, mengetahui lebih dahulu. Nah, ini ditafsirkan oleh Arminian bahwa Allah mengetahui terlebih dahulu semua kejadian-kejadian yang akan terjadi. Allah mengetahui semuanya, apa kejadian-kejadian yang akan terjadi, dan itu sebetulnya tidak salah. Allah memang tahu semua hal yang akan terjadi Allah tahu, tapi bukan hanya Allah tahu, tapi Allah menetapkan. Maka sebetulnya bukan tahu dulu baru menetapkan, tapi yang benar adalah menetapkan dan kemudian mengetahui apa yang ditetapkan. Ya, nah itu kita sudah bahas yang lalu. Karena kalau tidak ditetapkan Allah, berarti tidak pernah akan ada. Segala sesuatu yang tidak pernah ditetapkan Allah, tidak pernah akan ada dan sudah ada karena tidak pernah ditetapkan. Jadi pengetahuan Allah tentang hal yang tidak pernah ada itu ya memang tidak ada. Buat apa mengetahui yang tidak ada? Itu saya sudah bahaskan, misalnya cecak itu adalah binatang yang tidak pernah ada. Tapi ada mungkin orang kreatif, ya toh, lalu berimajinasi tentang cecak yang tidak pernah ada. Nah, apakah Allah punya pengetahuan tentang cecak yang tidak pernah ada? Karena yang tidak pernah ada itu memang betul-betul tidak ada. Jadi pengetahuan Allah tentang yang tidak ada, ya memang tidak ada. Ya. Kalau ada pengetahuan tentang yang tidak pernah ada dan tidak pernah ada, itu Allah punya pengetahuan, berarti pengetahuan Allah itu sesuatu yang jelas-jelas error, ya kan? Mengetahui suatu pengetahuan yang sesuatu yang tidak pernah ada, yaitu error namanya. Ya, kalau kita menggunakan akal sehat aja sudah tahu bahwa itu error. Ya, jadi foreknow-nya di sini bukan Allah mengetahui orang ini bakal setia, bakal rajin, bakal taat, bakal menjadi orang yang bertobat, bakal percaya kepada Yesus, baru Tuhan pilih. Bukan itu maksud dari foreknow. Foreknow adalah Tuhan mengenal siapa yang dipilihnya. Kenapa mengenal
Siapa yang dipilih? Karena orang yang menjadi milik Tuhan, itulah yang disebut dengan Allah mengenal miliknya. Tidak mungkin yang segala yang menjadi milik Allah, Allah tidak pernah tahu. Kalau yang bukan milik Allah, itu tercatat di Matius pasal 7 ayat 23. Ya, hafal enggak? Matius 7 ayat 23 itu yang Tuhan tidak kenal. Coba kita baca ya. Matius 7 ayat 22 dan 23. Silakan, ada yang mau bacakan? Matius 7 ayat 22 dan 23. Boleh saya, Pak? Silakan Pak Endarto. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yes. Mengerikan kan? Ternyata ada yang Tuhan tidak pernah kenal. Padahal ada. Jadi pengenalan di sini bukan dalam arti Tuhan tidak tahu. Bukan berarti Tuhan punya pengetahuan yang tidak pernah ada. Enggak. Itu pasti Tuhan tahu. Punya pengetahuan tentang orang-orang di Matius 7 ayat 23 ini. Tuhan tahu. Bukan tidak tahu. Ya, tapi kalau disebut dengan aku tidak pernah mengenal kamu, itu menunjukkan bahwa antara Tuhan dan orang ini tidak pernah ada relasi. Tidak pernah ada relasi. Tapi Tuhan tahu siapa orang ini, tahu. Karena Tuhan tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Ya, tapi dia bilang, aku nggak kenal. Orang mengerikan kan? Berarti yang tidak dikenal Tuhan itu tidak terpilih. Tidak termasuk orang yang ditetapkan untuk diselamatkan. Makanya Tuhan bilang, nyala kamu. Ya, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ngeri ya. Tapi, Pak, mau nanya. Ya sebentar. Tapi apakah bagaimana kita yakin Tuhan itu mengenal kita? Jangan-jangan aku GR, aku dikenal Tuhan. Tapi tahu-tahu sampai sana, ketok-ketok pintu. Tuhan juga ngomong, kamu siapa? Loh, aku yang ikut Pak Andi Halim. Ya, Q&A. Bahkan yang lebih mengerikan, siapa Andi Halim? Saya juga tidak kenal. Waduh, payah deh kita. Ya, oke. Tapi itu nanti hal lain lagi, yaitu topik lain lagi. Bagaimana saya tahu bahwa saya dikenal Allah. Ya. Oke, sekarang Bu Liliana tadi mau tanya, silakan. Pak, saya mau nanya arti dari orang yang tidak mempunyai relasi dengan Allah. Apakah itu orang-orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab dan yang tidak pernah berdoa kepada Tuhan? Enggak. Jadi begini, siapakah orang yang tidak dikenal Allah? Definisi to the point-nya adalah orang yang tidak dikenal Allah ya, orang yang tidak ditentukan untuk selamat.
mengenai dia rajin baca kitab suci, rajin ke gereja atau berdoa atau melayani dan sebagainya, itu semua hanya fenomena. Jadi kita jangan terjebak pada penilaian terhadap suatu fenomena. Karena pernah terjadi juga kan di antara kita ada yang aktif melayani, ya, aktif mengabarkan Injil, tahu-tahu keseberang. Ya, tahu ngerti kan maksud saya keseberang itu. Gitu loh. Itu kan bikin kejutan. Loh itu padahal bersama-sama dengan kita, sama-sama melayani, ikut kegiatan PI. Bayangkan. Cuma ikut-ikutan, Pak. Nah, iya. Itu kan kita menilainya, ya sudah, karena dia sudah begini sekarang, ya kita tahu itu ikut-ikutan. Tapi kalau dia tetap setia, apa kita tahu kalau dia ikut-ikutan? Kan nggak tahu. Nah, jadi sebelum dia menyeberang, kita nggak tahu kan, dia ini kesungguhannya bagaimana. Dan itu pun sampai sekarang pun kita juga nggak bisa menghakimi dia loh ya, karena belum final. Siapa tahu 5 tahun lagi dia bertobat kembali. Kita nggak tahu itu. Karena saya juga baru berjumpa dengan persis seperti ini, yang keseberang, tapi sudah kembali. Ya, saya sangat bersyukur dia kembali. Dan saya tahu sebetulnya dia keseberang itu bukan karena dia sungguh-sungguh hati mau keseberang itu, tapi mungkin juga karena kekecewaan, ada kepahitan mungkin, atau ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang istilahnya memojokkan dia untuk sampai dia akhirnya harus keseberang. Tapi sekarang sudah kembali, puji Tuhan, ya. Dia ketemu saya baru akhir-akhir ini. Jadi nggak tahu loh, ya Bu Liliana nggak tahu kita 5 tahun lagi dia jadi apa? I don't know ya. Apakah dia adalah orang pilihan atau tidak kan kita juga nggak tahu dengan keadaan seperti sekarang. Yaitu saya kan pernah kasih contoh begini kan. Ini bolak-balik ya saya kasih contoh ini supaya kita memahami. Kalau kita misalnya melihat kita sekarang hidup di dalam zaman Daud. Lalu kita dengan mata kepala kita sendiri melihat Daud yang menyeleweng dengan Batsheba. Bahkan dengan jahatnya dia merencanakan Uria itu, suami daripada Batsheba itu, untuk diutus ke medan perang supaya mati. Nah, kalau kita misalnya menilai Daud, dan kita hidup pada zaman itu dan melihat Daud yang seperti itu, kita kira-kira menilai Daud ini orang beriman apa enggak sih? Coba, ya jujur aja kan, kita pasti, wah ini berarti orang Kristen palsu ini, Daud ini. Ya kita sekarang tidak menilai begitu karena kita tahu siapa Daud dari tulisan yang sudah lengkap. Tapi sebelum ditulis tentang siapa Daud, lalu kita lihat Daud dengan keberdosaannya seperti itu, kita nilai Daud bagaimana? Ya pasti brengsek, palsu, sesat, bidat, dan segala macam. Nah, sekarang zaman kita sekarang, kita lihat ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Kan sudah istilahnya, sudah bukan rahasia lagi bahwa hamba Tuhan bisa jatuh. Nah, saya pun juga bisa jatuh dalam dosa. Seandainya saya berbuat seperti Daud,
Saudara menilai saya bagaimana? Halo? Coba dijawab. Ya, malah stres Pak saya Pak. Nah iya. Tambah Kecewa, ngeri. kan? Kecewa. Hah? Kecewa dan ngeri. Ya kecewa. Padahal kalau saya anak Tuhan beneran, dan saya menangis di hadapan Tuhan, tapi diam-diam nggak ada yang tahu, apa Anda berani menghakimi saya ini orang yang bakal binasa? Tapi Anda nggak tahu bagaimana hati saya menangis di hadapan Tuhan. Hati saya berteriak kepada Tuhan dalam kejatuhan saya. Nah, itu poinnya. Dan seringkali kita hanya menilai orang itu kan dari permukaan aja, yang kita lihat dengan kasat mata kita, dan kita tidak bisa menembus sampai ke hatinya kan. Makanya saya bilang jangan cepat-cepat menghakimi orang hanya berdasarkan dari apa yang kita lihat di permukaan. Karena mungkin saja dia saat ini sedang jatuh dalam godaan-godaan. Tapi ya selanjutnya, I don't know. Tapi kalau dia presupposisinya ya sekarang, kalau presupposisinya dia anak Tuhan sejati, pasti dia kembali. Tapi kalau dia bukan anak Tuhan sejati ya sudah, nggak usah diurus kan gitu. Ya, tapi kan kita nggak tahu, masalahnya kan nggak tahu siapa anak Tuhan sejati, siapa yang bukan. Oke, nah kalau kita lihat di Alkitab tadi, Daud meskipun sudah jatuh yang demikian parahnya kejatuhan Daud, tapi Alkitab mencatat loh ya bahwa Tuhan tetap mengasihi Daud dengan luar biasa. Meskipun Daud harus menghadapi segala risikonya sebagai tanggung jawab Daud. Tapi kasih Tuhan kepada Daud tidak bergeser. Ya, itu yang dahsyatnya kasih Tuhan itu di situ. Tapi ini tidak menjadi excuse untuk orang gampang-gampang berbuat dosa ya, lalu toh Daud diampuni, saya juga akan diampuni Tuhan. Jangan meremehkan anugerah Tuhan. Ya, oke. Baik, demikian Bu Liliana. Pak boleh tanya Pak? Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Hendarto. Pak tadi dikatakan bahwa Tuhan menetapkan, yang saya tangkap ya, Tuhan menetapkan bukan berdasarkan kemahatauannya. Ya. Berdasarkan apa Pak? Kedaulatannya atau kemahakuasaannya Tuhan menetapkan segala sesuatu di dalam rencananya yang sempurna dan utuh, seutuhnya itu Pak. Baik. Apakah itu betul? Di Alkitab dicatat bahwa Tuhan itu menetapkan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya. Lalu berdasarkan kasih karunia-Nya. Berdasarkan kuasa kedaulatannya dan segala rancangannya yang sempurna. Ya itu sudah. Bukan berdasarkan kemahatauan. Jadi misalnya, oh saya tahu ada orang yang setia sama saya, baru saya tetapkan dia untuk selamat. Tidak, justru Allah menetapkan dia untuk selamat, maka Allah menyertai dia untuk hidup, belajar, taat, dan setia kepada Allah di dalam anugerahnya. Itu.
Jadi bukan Allah tahu dia setia, baru Allah menetapkan dia selamat. Ya, dia bisa setia dari mana? Pasti bukan dari kekuatannya sendiri. Pasti dari anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Berarti rencana Allah untuk menetapkan dia selamat mendahului mendahului pengetahuannya. Meskipun memang kalau kita lihat Allah itu tidak dibagi dalam waktu-waktu berurutan, tapi selalu bersama-sama. Karena Allah itu di luar waktu dan ruang. Tetapi secara logiknya, itu sebelum Allah menetapkan segala sesuatu, tidak ada yang Allah tahu. Tapi karena ada penetapannya, maka Allah tahu berdasarkan segala yang ditetapkan. Karena segala yang ditetapkan itu, ya itu yang ada. Tapi yang segala yang tidak ditetapkan, itu tidak pernah ada. Dan yang ada itu yang diketahui. Yang tidak pernah ada, tidak diketahui. Nah, saya harap tangkap ini, Pak Endato. Bagaimana Pak Endato? Baik, terima kasih Pak. Mungkin jelas Pak. Cuma tadi nanti kan saya akan dengarkan lagi koordinatornya Kak Danututi Pak. Oke. Andi. Ya Pak. Silakan Pak Hari. Kalau statement ini benar nggak Pak Andi ya? Allah itu maha Allah itu maha tahu karena dia maha menetapkan. Kalau pikiran saya begini. Allah Maha Tahu itu menunjukkan bahwa tidak ada yang Allah tidak tahu. Bahkan yang tersembunyi dan yang tidak diketahui manusia, Allah mengetahui semuanya. Dan yang manusia sengaja menyembunyikan diri, Allah juga tahu. Jadi di dalam seluruh alam semesta ini, yaitu seluruh yang ada kan, seluruh yang ada ini, tidak ada yang Allah tidak tahu. Dia pasti tahu semuanya. Dan hal-hal yang akan datang, Allah juga tahu semuanya. Karena dia yang menetapkan segala sesuatu. Jadi sebetulnya maha taunya Allah bukan hanya tentang hal yang dia tetapkan. Tapi maha taunya Allah itu menunjukkan tidak ada suatu pun yang bisa disembunyikan dari Allah. Jadi sebetulnya memang kan manusia itu kan condong dalam keberdosaannya untuk menyembunyikan sesuatu. Ya, tapi Allah tahu semuanya. Kita di hadapan Allah itu telanjang karena dia tahu semuanya. Hati kita yang terdalam dia tahu. Motivasi kita yang terdalam dia tahu. Ya, kebrengsekan kita, ya, kemunafikan kita dan segala sesuatu dia tahu. Makanya dengan kesadaran kematawan itu orang kalau sudah tercelik akan kesadaran kematawan Allah, maka percumalah aku pura-pura di hadapan Tuhan. Buat apa Anda pura-pura di hadapan Tuhan? Karena semua Tuhan sudah tahu. Tapi ada orang yang mungkin menganggap ada yang Tuhan bisa tidak tahu. Jadi saya sembunyikan sesuatu ini dari Tuhan. Ya. Andi. Halo, Pak Andi. Oke. Nah, Pak Hari tadi sudah oke ya? Atau masih ada? Iya, jadi memang itu sulit ya Pak ya, kalau kita berpikir dengan memang pikiran manusia ini yang terbatas ini, nggak mungkin kita bisa mikir itu. Karena memang Allah itu kan tidak ada ruang dan waktu. Yes. Jadi kelihatannya memang
maha tahu dan maha menetapkan itu sebenarnya dua hal yang artinya secara bersamaan gitu. Kalau di dalam konteks yang nggak dibatasi dengan waktu. Kalau Betul. kita kan terbatas dengan waktu, jadi kita ada urutannya, jadi ada seperti kronologis gitu loh. Iya, betul. Tapi itu nggak nyambung juga sih sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi gitu. Iya. Cuma satu lagi Pak Andi, yang mengenai Allah itu memilih orang atau sebenarnya pandangan Arminian, conditional election. Kalau di dalam reform itu kan unconditional election. Dia memilih tanpa ada kondisi apapun, tanpa syarat. Ya, kalau yang memilih dengan syarat itu kan memilih dengan syarat bahwa Allah tahu bahwa seseorang ini nanti akan menerima Yesus, itu kan berarti bersyarat itu. Iya. Itu kan pandangan Arminianisme ya, Pak ya. Iya, betul. Betul pandangan Arminian. Oke, Pak. Ya, itu aja, Pak. Oke, baik. Wah, ini apa ini Bu Willy ini? Kok suaranya ini? Oke, Martin, Pak Martin, silakan. Wah, sudah hampir sama dengan Pak hari ini. Sama. Jadi gini Pak, kalau dapat dikatakan Pak ya, dalam penetapan Allah, maka Allah tahu sesuatu tak akan berubah dalam penetapannya. Yes. Jadi itu Pak, ya kayak mirip-mirip kayak Pak Hari. Jadi artinya Pak ya, di dalam penetapan Allah itu, jadi maksudnya dalam Allah menentukan seorang itu keselamatan segala macam Pak ya, itu bukan cuma satu faktor gitu, tapi seluruh esensi dari Allah ya, kemahatauannya, kemahakedaulatannya, semua segala macam itu loh Pak, itu jadi satu. Ya seperti kayak Pak Markus yang beberapa hari yang lalu ya, bersama dengan Pak Hari juga ini. Ya. Jadi kita ini berpikir kan emang Pak Hari yang ngomong ya, kita emang dibatasi oleh waktu, jadi kita berpikir selalu kronologis. Iya. Ya baik. Ya itu aja Pak. Itu juga sudah berkali-kali saya ingatkan ya, bahwa kita di dalam keterbatasan waktu dan ruang memahami Allah yang di luar waktu dan ruang itu pasti mengalami banyak kesulitan. Tapi ya puji Tuhan, dengan pelajaran-pelajaran seperti ini kita mulai dibukakan pengertian-pengertian bahwa Allah itu tidak seperti kita. Ya, kalau Allah seperti kita itu repot. Nanti yaitu ada uji coba, ada kelinci percobaan mungkin ya. Lalu ada yang gagal dari rencana Allah. Waduh, kacau balau. Sudah. Itu sudah kita banyak bahas di single dan double predestinasi. Ya, tadi kalau tidak salah Pak Arifin juga mau tanya. Mau bicara. Iya Pak. Tadi Bapak contohkan ada yang pelayanan dan segala macam akhirnya menyeberang ke sebelah. Itu sebetulnya kan memang dia masih pelayanan dan segala macam. Jangankan pelayanan. Dalam artian begini, saya ada pernah punya guru di sekolah saya dulu. Dia pendeta juga dan jadi dosen juga di sekolah teologi ya. Lalu ada muridnya, ini sedikit saya bersaksi, ada muridnya yang dari seberang itu memang belajar untuk mengetahui kekristenan, siswinya lebih tepatnya. Lalu akhirnya terjadi sesuatu dan akhirnya dia meninggalkan dan pindah ke seberang. Nah itu bahkan sudah pendeta, bahkan sudah jadi dosen. Nah, sekarang perkembangannya gimana saya tidak ada kabar, mungkin sudah kembali atau tidak kembali saya tidak tahu. Tapi maksudnya itu bisa saja terjadi, bahkan bukan cuma orang awam atau orang yang cuma baru melayani, tapi bahkan orang ahli, seorang dosen juga teologi ya, itu bisa katut dan hanyut gitu ya. Itu kesaksiannya. Nah, pertanyaannya Pak, tadi Bapak bilang bahwa
siapa tahu nanti dia berdosa dan kembali lagi seperti kasusnya Daud. Ini saya masuk ke pertanyaan. Nah, apa bedanya kasusnya Daud? Itu dosa kan ya Pak ya, tapi Daud tidak pernah menyangkali Tuhan Yesus. Kalau ini dikaitkan sama yang tadi, itu adalah menyangkali, dan di dalam Ibrani yang Bapak kemarin seminarkan di Makassar, yaitu Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6, itu kalau murtad tidak akan dimaafkan lagi gitu. Yang di 6 ya, coba saya baca dulu yang di 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, ini jadi seakan-akan sudah tidak ada pengampunan lagi. Gitu. Nah, apa bedanya sekarang Pak, dosa sama murtad? Gitu. Ya, murtad itu juga dosa, tapi dosanya yang menyangkali sudah. Itu yang apa? Yang pertanyaan saya pertama. Ada pertanyaan kedua, Pak. Maaf. Pertanyaan kedua adalah tadi Bapak bilang bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha tahu segala-galanya. Kalau tadi Bapak sudah contohkan yang di Matius 7:23, itu aku tidak mengenal engkau. Loh, padahal ini orang kan ada dan ada kejadiannya. Kalau tadi Bapak cerita tidak ada kejadiannya, Allah mengetahui yang tidak ada kejadian, itu kan tidak masuk akal. Tapi ini ada kejadian, kok Allah bilang aku tidak mengenali engkau. Padahal dia kan tahu. Walaupun itu orang jahat, orang tidak benar, tapi kan dia tahu. Maksudnya Allah tahu. Demikian Pak, makasih. Baik, sebetulnya tadi saya sudah jelaskan, cuma Pak Arifin mungkin nggak nangkep penjelasan saya. Oke, sekarang saya mulai dari yang Ibrani. Jadi di Ibrani itu dikatakan kalau murtad lagi. Nah, ini orang-orang murtad ini apakah masih bisa diampuni? Nah, saya mau jelaskan tentang pengertian murtad. Pengertian murtad itu adalah bukan orang yang sekedar menyangkal Tuhan Yesus. Kalau orang sekedar menyangkal Tuhan Yesus, Rasul Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus. Tapi jelas Rasul Petrus diselamatkan. Ya kan? Meskipun menyangkal Tuhan Yesus. Karena dia jelas dalam pemeliharaan Tuhan, dalam Tuhan Yesus juga terus menyertai Petrus sampai dipanggil untuk kembali melayani. Meskipun sudah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, jadi pengertian murtad itu apa di sini? Saya menerjemahkan yang dimaksud murtad di sini adalah meninggalkan Tuhan Yesus alias putus hubungan dengan Allah sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya loh ya. Tapi kalau dia hanya kecewa, lalu dia sementara waktu dia meninggalkan iman Kristen karena masalah-masalah tertentu dalam hidupnya, itu tidak dalam kategori meninggalkan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, alias putus hubungan dengan Allah. Saya akan kaitkan, meskipun ini memang agak memaksakan, tetapi bagi saya sebetulnya konteksnya sama. Sebetulnya arti dosa itu apa ya? Arti dosa itu kan melanggar perintah Tuhan. Arti dosa juga tidak menyembah kepada Allah yang benar.
Ya, murtad itu bisa didefinisikan itu. Kamu sudah tidak lagi menyembah kepada Allah yang benar. Kamu menyembah kepada Allah yang lain. Itu murtad itu sebetulnya. Tapi kalau kita ini berdosa, lalu berzina, apakah kita masih bisa disebut sebagai di dalam kategori aku menyembah Allah yang benar pada saat aku itu jatuh dalam perzinahan? Oke lah, misalnya tidak usah berzina, tapi aku sekarang lagi gila uang. Aku mengejar harta secara, ya pokoknya gila-gilaan. Dan harta bagiku adalah segala-galanya. Sehingga ya dengan kata lain, harta itu berhalaku. Apakah aku itu tidak berarti juga murtad pada saat aku menganggap hartaku adalah segala-galanya? Aku jatuh dalam penyembahan berhala tentang harta. Apakah itu juga tidak identik dengan murtad? Jadi sebetulnya banyak kemurtatan yang tanda petik sehari-hari kita lakukan di hadapan Allah. Banyak kemurtatan. Cuma kalau murtad yang terang-terangan pindah agama itu kan, wah ini sudah nyata sekali gitu kan. Tapi ada murtad-murtad yang tadi itu tersembunyi, murtad-murtad yang tidak kentara. Ya, tapi itu sebetulnya juga sama dengan kamu meninggalkan Allah. Dan kamu sedang menyembah kepada Allah yang lain itu waktu itu. Yaitu tadi kepada berhala-berhala lain, kepada harta, kepada wanita, kepada bahkan keluarga. Anda lebih mencintai istrimu daripada kamu mencintai Allah. Kamu lebih mengasihi istrimu daripada kamu mengasihi Allah. Itu sama dengan istrimu itu sudah berhala. Dan kamu sudah menggeser Allah dari seharusnya. Menggeser Allah dari tempat yang seharusnya di mana Anda menyembah Allah nomor satu. Tapi Anda menggeser Allah dan digantikan dengan istri Anda. Ini contoh ya. Misalnya. Dan itu banyak, penggeseran-penggeseran itu banyak. Jadi sebetulnya kemurtatan kita itu sangat banyak. Sebetulnya kalau mau didefinisikan secara lebih esensial dari makna kemurtatan yang sebenarnya. Nah, tetapi ada tetapinya lagi. Sebetulnya jaminan keselamatan kita itu kan bukan dari tindakan kita. Perhatikan ya. Ini kita kembali kepada esensi lagi daripada keselamatan. Jaminan keselamatan saudara dan saya itu bukan terletak pada perbuatan kita. Kalau jaminan keselamatan itu terletak pada perbuatan kita atau terletak pada kesetiaan kita, kita sudah dari dahulu binasa. Tapi jaminan keselamatan orang-orang pilihannya adalah terletak pada, bukan pada kesetiaan dari manusia itu, tapi pada jaminan pemeliharaan Allah. Providensia Allah. Pemeliharaannya yang sempurna. Nah, itu yang menjadi jawaban segala-galanya. Jadi orang mau murtad, lu mau pindah agama, lu mau menyangkal Kristus, lu mau apapun. Tapi kalau kamu orang pilihan, pemeliharaan Allah akan membuat kamu kembali kepada jalan yang benar. Nah, poinnya di situ. Jadi poinnya bukan, wah kamu sudah meninggalkan Allah, kamu sudah murtad, kamu akan binasa. Tidak.
Tapi kalau memang betul-betul terjadi, dia memutuskan hubungan dengan Allah, kalau ini betul-betul terjadi loh ya. Jadi kalau Pak Arifin mendengar khotbah saya yang di Makassar barusan ini, itu saya katakan dengan tegas ya, bahwa orang pilihan Allah tidak mungkin bisa murtad. Tidak mungkin. Karena dalam pemeliharaan Allah. Karena ini orang pilihan Allah. Jadi jangan mendefinisikan yang namanya murtad itu pokoknya kalau orang pindah agama pasti murtad. No. Saya tidak dengan begitu gampang mendefinisikan orang yang pindah dari agama Kristen ke agama lain. Ini pasti murtad dan pasti binasa. No. Jadi dia belum dalam kategori itu. Kalau itu memang kita kan tidak tahu itu memang dia ini orang pilihan atau enggak, kita nggak tahu ya. Tapi kalau betul-betul sampai mati dia tidak kembali, nah itu tidak kembali, ini faktanya loh ya, bukan yang kita lihat dengan mata kepala kita loh ya. Karena apa yang kita lihat dengan mata kepala itu bisa keliru juga, karena misalnya dia sampai mati dia tetap ke agama lain, itu pun belum jaminan dia nggak selamat. Kenapa? Karena dia bisa sebelum mati, kurang 10 detik dia bertobat di dalam hatinya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Semua orang tahu dia mati sebagai orang bukan Kristen. Tapi kalau hatinya dia bertobat, 10 detik sebelum mati, sama seperti penjahat di samping Tuhan Yesus. Ya, bertobat sebelum mati. Detik-detik sebelum mati, bertobat. Kita tahu kan dia selamat. Kenapa? Karena Kristus yang berkata kepada dia, dan itu ditulis di dalam kitab Lukas kalau nggak salah. Nah, jadi karena ditulis kita tahu, tapi seandainya tidak ditulis, kita anggap semua penjahat di samping Tuhan Yesus itu masuk neraka semua. Nah, itu yang saya bolak-balik menekankan, kita tidak bisa menilai seseorang dari fenomena atau gejala permukaan yang kita lihat. Nggak bisa. Sama seperti tadi yang saya barusan ceritain, Daud. Kalau Anda melihat Daud pada zaman sekarang ini, terjadi orang seperti Daud, kita langsung sudah maki-maki orang ini, sudah ini pendeta palsu, durno, ya porno, apa segala macam, kita sampah serapah dia. Tapi cara Tuhan menilai Daud dan cara manusia menilai seseorang itu berbeda. Karena Daud orang pilihan Allah kan. Nah, kita cuma taunya permukaannya aja dan kita maki-maki. Tapi kalau dia orang pilihan, Anda mau nggak rela? Saya tetap tidak berani menghakimi, meskipun secara fenomena itu kelihatan kalau ini nggak beres. Ya. Ada pendeta yang membunuh jemaatnya dan kemudian tetap bisa jadi pendeta yang sukses. Lalu kita mungkin maki-maki, guys, pendeta palsu, brengsek, dia munafik, apa segala macam, dia bohong, dia ini orang yang pasti bukan orang yang diselamatkan dan sebagainya. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi
siapa tahu dia itu orang pilihan Allah yang kita nggak paham ya. Maksudnya Tuhan sedang membentuk dia dan Tuhan sedang mendidik dia. Dan ya tentunya tanda-tandanya harus ada sih. Tanda-tandanya yaitu pertobatan ya. Kesungguhan untuk mau diperbarui oleh Tuhan. Kesungguhan untuk beribadah kepada Tuhan dengan betul-betul kembali kepada jalan Tuhan yang benar ya. Nah, tapi itu juga tetap fenomena. Kita tetap nggak bisa kita itu menghakimi seseorang yang pasti ini nggak bisa. Makanya saya banyak bungkamnya. Saya kalau ngelihat gini-gini ini ya cuma menilai fenomenanya kan. Kok sampai sadis gitu ya, misalnya itu tadi membunuh jemaat dan sebagainya. Sadis. Terus tahu-tahu sudah bebas dan sekarang sudah bisa jadi pendeta yang sukses lagi. Tapi ya dalam hati saya tetap diam aja. Ya biarlah dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Cuma itu aja saya. Saya nggak mau lebih daripada itu. Saya cuma mikir kalau dia memang anak Tuhan, Tuhan akan didik dia, Tuhan akan hajar dia. Dan Tuhan akan kembalikan dia kepada jalan yang benar. Selebihnya, I don't know. Demikian, Pak Arifin. Ya. Lalu itu yang jadi arti murtad itu kalau dia betul-betul sejatinya meninggalkan dan putus hubungan dengan Allah. Ya betul-betul dia itu baru namanya murtad. Tapi kalau sekedar pindah agama saya masih tidak mendefinisikan itu sebagai murtad. Ya. Lalu yang kedua apa tadi saya sampai lupa. Yang tadi Ibrani kedua nomor berapa, Pak? tadi yang maha tahu tuh Pak, Tuhan adalah maha tahu. Kemahatauan Tuhan itu tadi waktu di Matius yang dibilang aku tidak mengenal engkau, iya. itu kan kejadiannya terjadi. Betul. Kok tidak tahu gitu? Yes. Nah tadi saya sudah jelaskan sedikit, mungkin Pak Arifin nggak nangkep waktu itu. Jadi saya bilang begini waktu itu. Ini kan yang dimaksud Tuhan tidak kenal itu bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan itu tahu siapa orang itu. Justru karena Tuhan tahu dia palsu, Tuhan bilang saya tidak kenal kamu. Jadi yang dimaksud tidak kenal bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tidak kenal dalam arti Tuhan tahu kamu orang palsu. Dan tidak pernah berkomunikasi atau berelasi dengan Allah yang benar. Makanya Tuhan bilang, aku tidak kenal. Tidak kenal itu artinya kamu itu tidak pernah berhubungan atau berelasi dengan saya sama sekali. Tapi Tuhan tahu, pasti tahu. Ya, bukan Tuhan tidak tahu. Sama seperti Tuhan Allah juga tanya kepada Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa. Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu? Ya tahulah. Tapi kenapa Tuhan tanya kalau tahu? Ya Tuhan justru mau menunjukkan kepada Adam dan Hawa apa yang dia perbuat. Dia harus bertanggung jawab. Nah, jadi panggilan Tuhan itu bukan berarti dia tidak tahu. Nah, sama seperti di sini Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Bukan berarti Tuhan tidak tahu dia. Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau menunjukkan, jangan dikira kamu sudah menyebut aku Tuhan, Tuhan. Lalu kamu itu GR ya, bisa diterima Tuhan. Ya, ternyata tidak. Mereka justru tidak pernah berelasi dengan Allah yang benar. Ya, demikian Pak Arifin. Ya, saya harap lebih jelas. Baik, terima kasih. Ya. Oke, ada yang lain tadi? Siapa mau tanya?
Nggak ada ya. Saya mau tanya Ibrani ya. berapa tadi? Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Khususnya ayat 6. Terima Oke. kasih, Pak. Ya, terima kasih. Pak Darmius, silakan. Iya Pak, saya cuma mungkin mau menambahkan gitu ya Pak ya. Yes. 2 poin gitu. Dan satu adalah mengenai murtad itu Pak. Ya. Kalau tadi disebutkan di Ibrani ya Pak ya. Kalau saya dapat enggak salah ini di Ibrani 3 tuh Pak. Ibrani 3 kan ini murtad ini dikaitkan jadi begini. Ibrani ini mengingatkan kisah bagaimana umat Israel di padang gurun itu mencobai. Nah saya bacakan ya Pak ya. Di Ibrani 3 mulai ayat ke-8 tuh Pak. 9 begitu Pak. Ibrani 3 ayat 9. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku, Allah, murka kepada angkatan itu. Nah, kita nggak persis tahu sejauh mana sih murtad dan kemudian murkanya sejauh mana gitu loh Pak. Karena ini kan bagian dari penetapannya kan. Bisa ditangkap Pak maksud saya. Jadi artinya begini, sekalipun umat Israel sudah ditetapkan untuk selamat, tetapi itu pun juga kan ada kaum sisanya ya. Nah, kemudian timbul sampai 10 tuh ayat Ibrani 3 ayat 10. Aku murka kepada angkatan ini. Nah, yang kita nggak tahu kan sejauh mana nih murkanya Allah gitu loh Pak. Bentar. Saya kok agak bingung. Apakah ini konteks murtad dan keselamatannya itu apa memang ada di sini ya? Iya, jadi ini kan begini, Ibrani mengingatkan Pak, mengingatkan kisah waktu murka Allah kepada angkatan yang mati di padang gurun itu loh Pak, umat Israel. Oh iya, tapi kan itu tidak menjelaskan mengenai keselamatan jiwa, masuk surga atau masuk neraka. Ada yang dibunuh itu loh Pak, sampai sekian angkatan yang dibunuh. Saya tahu, tapi itu kan tidak berkaitan dengan orang masuk surga atau masuk neraka. Ini berkaitan dengan hukuman Allah kepada umat Israel secara lahiriah kan. Kira-kira bisa konteksnya dikaitkan dengan ini tidak? Kira-kira gitu loh Pak. Artinya cuma memang kan gini, antara penetapannya yang kan begini, Tuhan juga Allah menetapkan kan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihannya, gitu kan Pak? Iya, tapi pilihan bukan dalam arti selamat masuk surga loh. Pilihan dalam arti Allah punya perjanjian dengan bangsa ini untuk nanti masuk Kanaan, tapi tidak berkaitan dengan masuk surga. Maksud saya begini, tapi kan angkatan yang dimurkainya itu kan binasa itu Pak. Sepertiga kalau binasanya ya. Itu binasa secara fisik Pak. Jadi bangsa Israel itu dipanggil Allah untuk keluar dari Mesir, tapi karena mereka tidak setia, mereka dibinasakan di padang gurun. Tapi binasanya itu binasa secara fisik. Tidak ada kategori bahwa mereka binasa itu masuk neraka. Nah, jadi saya di sini agak jeli memisahkan janji Allah kepada umat Israel dan janji Allah kepada orang pilihan. Itu berbeda, Pak.
Saya beda. Oke, Pak. Satu, saya kira cukup clear. Nah, yang kedua adalah mengenai kembali lagi, Pak, mengenai for no ya, Pak. For no yang dipahami oleh Arminian. Nah, kemudian sebetulnya juga Roma, Paulus menjelaskan lagi, Pak, di pasal ke-9 itu, Pak. Iya kan? Sebetulnya Paulus menjelaskan mengenai, jadi argumen Armenian itu lemah kalau kemudian kita lihat lagi penjelasan Paulus di Roma 9 itu, Pak. Ya, saya bacakan ya, Pak. Roma 9. Sebab waktu anak-anak itu, ini kisah mengenai kelahiran Yakub dan Esau itu loh, Pak. Ya. Ayat berapa? Waktu anak-anak itu belum dilahirkan, artinya masih di dalam kandungan. Yakub dan Esau masih di dalam kandungan, iya kan? Sebab berapa itu? Waktu anak-anak itu belum dilahirkan, belum melakukan yang baik, ya, yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Ya. Nah, ini kan mematahkan for no, artinya perbuatan dulu kan. Oh iya. Iya, Pak ya. Pasti. Kemudian yang di ayat ke-18, 9 ayat ke-18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi dia berbelas kasih satu sisi yang dikehendakinya dan menegarkan hati di satu sisi lagi. Jadi betul-betul penetapan dan pilihan dan panggilannya. Jadi argumentasi dari Armenian kalau kita lihat ini kan makin lemah sebetulnya ya, Pak. Oh iya. Itu Pak, mengenai forno kan. Kemarin kita singgung bahwa satu kata forno itu kok melawan beberapa ayat yang lain. Nah, ini ayat ini paling tidak, Pak. Belum lagi tentu banyak ayat lain. Iya. Banyak sekali. Iya, Pak. Nanti bertentangan dengan banyak ayat. Iya. Ya. Itu Pak kira-kira, Pak. Oke. Yang poin satu tadi murtad cukup jelas, Pak. Kemudian yang ini hanya kemudian menegaskan lagi bahwa argumen Armenian tentu lemah kalau kemudian kan Paulus menjelaskan lebih rinci. Iya, Pak ya. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi memang jelas sekali lagi bahwa for no itu di Roma 8 ayat 29 itu tidak berarti Allah menetapkan berdasarkan kemahatauan bahwa orang itu bakal setia. Itu doktrin yang hancur itu di situ. Ya, saya katakan doktrin yang hancur karena dasarnya jelas-jelas bertentangan dengan Alkitab. Bahwa Allah tidak memilih orang berdasarkan perbuatan dan atau kebaikan daripada orang tersebut. Karena saya juga jelaskan yang lalu ya bahwa Roma 3 ayat 10-12 jelas dikatakan tidak ada seorang pun yang baik dan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Maka kalau Allah memilih berdasarkan ada orang baik, ada orang benar, ada orang yang mencari Allah, berarti dia menyangkal Roma 3 ayat 10-12. Itu juga sangat berkontradiksi. Jadi ya kita tidak usah ragu-ragu ya untuk mengatakan bahwa ajaran Arminian itu sangat bertentangan dengan Alkitab. Mohon maaf kalau ada yang sakit hati dan merasa dipojokkan. Tapi ini bukan kita mau memojokkan. Kita mau orang-orang yang berkeyakinan pakai dasar Arminianisme supaya kembali kepada Alkitab.
back to the Bible. Ya, banyak ayat yang menegaskan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Amat sangat banyak. Ya, antara lain ya Titus 3 ayat 5. Itu sudah. Arminian mau baca apa lagi dari Titus 3 ayat 5 itu. Ya. Tapi memang saya tahu orang Arminian bukan orang bodoh, ya. Bukan orang bodoh. Mereka juga orang-orang pintar dan mereka berargumentasi terus. Sudah dikasih tahu ayat ini masih terus berargumentasi. Argumentasinya apa? Saya juga tahu. Argumentasinya itu kan kita sudah bahas di Arminianism vs Calvinism. Sampai 40 sesi itu kan. Nah, argumentasi mereka adalah, ini saya mau refreshing kembali sedikit ya. Argumentasi mereka bilang, memang pada awalnya kita diselamatkan bukan melalui perbuatan. Itu selalu menjadi argumentasi mereka. Pada awalnya kita memang diselamatkan karena anugerah. Tapi selanjutnya, ini poinnya. Selanjutnya, setelah Anda menjadi anak Tuhan, Anda dituntut untuk bertanggung jawab. Anda dituntut untuk setia. Anda dituntut untuk taat pada firman-Nya. Anda dituntut untuk menjalankan ya perintah-perintahnya sebagai garam dan terang dunia. Anda dituntut menyangkal diri, dituntut pikul salib, dituntut sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Kalau tidak, Anda di tengah jalan, Anda memberontak kepada Allah, Anda akan binasa. Nah, itu sudah. Akhirnya sama aja kan. Perbuatan berarti menentukan keselamatan. Selanjutnya, perbuatan selanjutnya menentukan keselamatanmu. Kalau awalnya memang kamu diselamatkan karena anugerah, tapi selanjutnya itu ada di tanganmu. Ibu Dor, tolong mic-nya di-mute. Ya. Bentar, Pak. Ya. Jadi memang kita ini seringkali kurang teliti juga meneliti Arminianisme, lalu kita anggap dia itu selalu menekankan perbuatan-perbuatan. Tidak, tapi Arminianisme menekankan anugerah pada awalnya, tapi selanjutnya nah perbuatanmu menentukan, karena kamu itu punya tanggung jawab. Tapi kalau semua itu pemeliharaan Allah, di mana tanggung jawabmu? Nah, itu. Ya. Berarti nol kan? Manusia tidak perlu bertanggung jawab, itu reform. Manusia tidak perlu bertanggung jawab, itu reform. Tapi kalau Arminian, separuh anugerah Allah, separuh tanggung jawabmu. Jadi Alkitab itu tetap mengajarkan tanggung jawab, tapi kalau reform tidak mengajarkan tanggung jawab. Reform itu, wah kamu berbuat dosa terus, nggak apa-apa, tetap selamat. Tanggung jawabmu tidak penting. Nah, itu ngawur. Menafsirkan reform secara ngawur. Karena reform juga sangat menekankan tanggung jawab. Tapi tanggung jawab di dalam jaminan pemeliharaan Allah. Itu. Kalau tanggung jawabmu itu di dalam jaminan kamu sendiri, kamu harus setia, kamu harus sempurna, kamu harus bisa taat kepada Allah sampai mati. Kamu tidak bercacat. Saya yakin semua orang Arminian kalau pakai hukum itu binasa semua. Karena siapa yang bisa mati tanpa cacat? Siapa yang bisa mati tanpa kelemahan, tanpa kekurangan, tanpa dosa? Siapa yang bisa mati dalam kesempurnaan? Siapa? Tidak ada yang bisa. Saya yakin orang Arminian pun matinya tidak sempurna.
Matinya masih punya kelemahan, masih punya keegoisan. Tuh, saya ngomong ini bukan ngawur. Ya. Oke, saya harap ada pertobatan. Karena saya dulu orang Arminian. Bagaimana Tuhan mencelikkan mata rohani saya, menunjukkan kesalahan-kesalahan saya sebagai orang Arminian. Saya juga rindu banyak orang Arminian bertobat kembali kepada jalan yang benar. Ya. Dan memang sudah banyak orang Arminian bertobat kembali kepada jalan yang benar. Termasuk saudara dan saya. Kebanyakan kita semua dulu adalah Arminian. Karena memang lahir sebagai Arminian. Ya, kalau saudara bisa bertobat dan menjadi reform, itu namanya only by grace. Terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan ya, kita boleh belajar kebenaran-kebenaran seperti ini. Ini kekayaan rohani yang luar biasa dinyatakan untuk Anda dan saya. Ya, kita juga jangan males-males menyebarkan berita ini kepada rekan-rekan kita yang masih belum nangkep kebenaran ajaran reform. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Maaf kalau ada yang masih mau tanya, karena waktu sudah melewati jam 9. Oke ya, sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Kalau memang masih ada yang masih ganjil, masih nggak jelas, obrolan santai dan Q&A belum selesai. Ordo Salutis belum selesai. Saya juga tidak membayangkan Ordo Salutis bisa sepanjang ini. Ternyata kekayaan firman Tuhan memang luar biasa ya. Tak habis-habisnya kita terus belajar dan diperlengkapi. Puji Tuhan. Kita tutup. Ya. Kenapa, Pak? Jelas sekali. Sebelumnya ini Pak ya, terus terang ya, saya punya pemahaman Allah menetapkan orang segala macam ya dalam keselamatannya, karena dalam kemahatauan Allah pasti akan tahu sebelum hal itu terjadi bahwa orang itu emang layak berkenan. Ya melalui beberapa episode ini ya saya sudah mulai konsep mulai berubah. Bahwa penetapan Allah itu sejak dari awal, bahkan manusia belum ada dalam dunia sudah ditetapkan. Puji Tuhan. Itu yang mungkin perubahan yang cukup besar. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, saya sambut teman-teman yang bergabung. Ya, khususnya yang baru bergabung, Pak William T. Ya, selamat bergabung dengan diskusi kita semua. Ya, semoga Anda juga dapat ikut berbagian dalam berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan. Ya, nah ini Pak William T sudah kelihatan di Selamat layar. malam, Pak Andi. Selamat malam, Pak William. Ya, terima kasih Pak Andi sudah diundang join. Ya, Pak William posisi di mana Pak? Boleh tahu? Di Cilegon, Pak. Mana? Cilegon, Banten. Oh, Cilegon tadi ya. Iya, betul. Sudah disebutkan. Iya. Oke. Nah, bisa tahu kegiatan kita dari mana, Pak William? Saya sering mengikuti nonton di YouTube. Oh, iya. Di YouTube. Dari Stress Nagel, Pak. Oke. Iya. Ya, selamat bergabung ya, Pak William. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Apa, Pak Mat? Cuman satu aja Pak yang mungkin agak sedikit saya mau tanya Pak ya. Pak Andi tadi sebutin ya, kita tidak bisa menentukan orang itu selamat atau nggak selamat. Nah, sampai detik terakhir pun dalam hidupnya itu pun juga menentukan. Nah, nggak tahu juga. Ya. Maksudnya sampai akhir hidupnya kita. Iya kan Pak. Jadi kita kan nggak bisa ngatain orang sebelumnya itu kan Pak. Nah, contoh yang Pak Andi ambil tadi itu kan penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Pada detik terakhir, nah buktinya Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan. Yes. Tapi Pak, di dalam Bible, dalam perjanjian baru, seringkali loh Pak ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Artinya Pak, waktu penjahat yang itu kan hidupnya anggap Pak ya, semuanya itu dia itu melakukan hal-hal kejahatan. Lalu buah apa Pak yang bisa dilihat selama sebelum kejadian Tuhan waktu itu ngomong, wah hari ini kamu ada dengan saya di Firdaus itu Pak. Kira-kira Pak. Ya, Kalau tapi kita kan sering kali ya dari buahnya. Selalu disebutin seperti itu. iya, tapi harus diingat konteks Tuhan Yesus mengatakan dari buahnya. Tuhan Yesus sedang membahas tentang nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu ini memang orang yang tersamar. Dan orang yang tidak jelas dia itu betul-betul domba atau kambing atau serigala. Ya. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang dari buahnya. Tapi dari buahnya saya pernah bahas, apa itu buahnya? Seringkali orang mengkaitkan buahnya itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Kalau buahnya itu cuma perbuatan baik, banyak orang bukan Kristen juga berbuat baik. Nah, ini yang saya ingin Anda juga punya ketajaman. Ya, kita semua punya ketajaman. Kalau ukurannya hanya berbuat baik, mungkin kita lebih tertarik kepada orang yang beragama lain, bukan agama Kristen. Karena kita lihat banyak orang Kristen yang berdosa dan juga yang perbuatannya sangat tidak baik. Ya, jadi kalau begitu buah itu apa? Pengajaran ya Pak? Nah, buah itu selain pengajaran, ya, selain pengajaran, tetapi dinyatakan melalui orang yang jalan hidupnya sungguh-sungguh kembali kepada kebenaran. Nah, kalau ini konteksnya adalah guru palsu, maka guru palsu itu membawa orang kepada pengajaran palsu juga. Ya. Guru palsu membawa orang kepada Allah yang palsu. Nah, jadi seperti di buku ini juga mengatakan itu orang itu buahnya itu apa? Pengajarannya membuat kita kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Itu sebetulnya buahnya. Ya, saya pernah membahas satu ayat tentang itu berkaitan dengan pengajaran. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi konteksnya itu guru-guru palsu. Guru palsu itu pengajarannya justru pengajaran yang menyesatkan. Makanya sebetulnya pengertian buah itu bukan sekedar masalah perbuatan-perbuatan lahiriah. Nah, yang kedua saya tadi katakan sebetulnya itu berkaitan dengan pertobatan sejati. Apakah orang-orang yang mengajar kepada kita ini dia mempunyai pertobatan sejati? Pertobatan sejati tentunya dari kelahiran baru, ya tentunya itu pekerjaan Roh Kudus. Lalu kelahiran baru membawa orang kepada pertobatan. Dan pertobatan membawa orang kepada relasi dengan Allah yang benar. Dan relasi dengan Allah yang benar menghasilkan buah. Dan buah itu bukan hasil pekerjaannya dia, tapi itu hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Nah, cuma ini hanya bisa dilihat dengan indikator atau mata rohani ya, yang tidak cuma bisa dilihat secara fenomena. Jadi misalnya kita lihat bagaimana hubungan pribadinya dia dengan Tuhan. Ya tentunya tetap sebatas yang kita bisa lihat dengan mata kita, tetapi Tuhan juga Tuhan memberikan kita mata rohani yang melihat orang ini relasinya dengan Tuhan itu bukan relasi palsu.
Ya, tapi itu membutuhkan waktu pasti ya. Nggak mungkin cuma dilihat dari luarnya atau langsung sudah tahu. Tapi misalnya kita lihat kesaksian hidupnya, kita lihat sehari-harinya, kita lihat pergumulan dia, kita lihat jatuh bangunnya dia, ya, kita lihat juga bagaimana kesaksian-kesaksian dia di dalam perilakunya maupun juga di dalam perkataan-perkataannya, di dalam nilai-nilai yang dia perjuangkan. Wah, itu semua jadi satu kesatuan kesaksian yang iya kita lebih yakin ya, dia ini betul-betul adalah seorang anak Tuhan yang sejati. Ya itulah memang, tapi pada umumnya kita tidak dipanggil untuk menghakimi orang. Sudah, itu aja. Saya lebih banyak ke situ. Tapi kalau mau menilai guru palsu atau guru sejati, saya akan meninjau ajarannya. Itu aja. Tapi bisakah orang palsu memberikan ajaran yang benar? Bisa. Ya. Tapi ajaran dia yang benar tidak semuanya dalam keseluruhan betul-betul menuju pada kebenaran. Kebenaran yang dia berikan hanya numpang untuk membawa orang kepada kepalsuan. Jadi orang yang guru-guru palsu itu tidak semua ajarannya dia sesat. Dia akan mengadopsi beberapa bagian ajaran benar untuk meyakinkan bahwa dia memang benar. Lalu semua ditelan. Kalau orang sudah yakin ini guru benar ini, semua ajarannya ditelan. Yang palsu-palsu pun ditelan. Nah, itu cara iblis untuk meyakinkan orang bahwa kalau iblis ngomongnya semua yang enggak benar, ya iblisnya sodok goblok. Ya, toh. Kalau iblisnya pinter, pasti dia mengutip kebenaran-kebenaran sebagian untuk meyakinkan orang bahwa omongannya betul-betul benar. Tapi benarnya cuma sebagian, tidak benar seutuhnya. Oke, begitu teman-teman. Boleh nanya Pak? Sebentar Ya, satu Pak. lagi. Ya, itu mengenai tadi Bapak ngomongin jangan menghakimi loh. Kalau misalnya dia ngajarin nggak benar, kita bukannya menghakimi tapi menegur mereka. Tetapi dia menyalahkan, kamu salah, kamu sesat. No. Yes. Begitu Pak ya, benar Pak ya. Jadi nggak boleh menghakimi, nggak boleh mengatakan sesat, tetapi menegur dia. Baik, itu, saya Pak. tambahkan lagi. Jadi, kita kalau menegur dia, kita tidak menegur berdasarkan kebenaranku pribadi atau subjektivitasku. Tapi kita menegur berdasarkan firman Allah. Firman Allah berkata demikian. Kamu mengatakan yang tidak sesuai dengan firman. Nah, itu bukan menghakimi, itu mengingatkan dia untuk kembali ke firman. Ya, itu yang sering saya itu Pak perbuat Pak. Oke. Makasih Pak. Puji Tuhan. Baik teman-teman, wah tambah seru ini. Andi. Pak Sugianto silakan. Jadi buah di sini tidak ada hubungan dengan kuantitas ya. Oh, tidak ada. Pasti. Karena kan banyak gereja-gereja besar selalu ngomong lihat buahnya. Nah, dianggap jadi jemaatnya besar ini loh. Itu bekas bosnya Darmius gitu, Pak. Promosinya gitu. Klaim tuh Pak. Itu kan klaim yang gampang dilihat orang, yang bikin tertarik ya itu di situ Pak. Iya kan dia banyak orang aku pasti benar ya. Dia ngomongnya kalau saya sesat nggak mungkin buahnya banyak, nggak mungkin jemaat saya jadi banyak gitu kan Pak. Itu Darmius yang ngajarin tuh Pak. Tapi gampang itu kita. Nah, ya makanya ini kan anak buahnya Pak Sugi ini puji Tuhan dengar-dengar ini kan.
Jadi tahu itu buah, yang dimaksud buah itu apa. Kalau jumlah jemaat dan lain sebagainya kan udah menyimpang. Orang ngomong kayak gitu itu enggak dipikir baik-baik. Karena dia juga enggak sadar pengikut iblis itu juga banyak loh. Ya, sebenarnya apa ajaran imitasi gitu, Pak. Nah, iya, Kan pengikut palsu iblis. kan imitasi banyak miripnya. Pengikut iblis itu pasti lebih banyak dari pengikut Tuhan. Ya, Pak. Nah, itu loh Pak Sugianto. Ya. Pak Andi itu punya prinsip, bukan itu. Kalau Pak Andi itu small is beautiful. Small is beautiful. Kalau Pak Hendarto bilang kualitas itu minoritas gitu nah. Jadi kalau kualitas selalu minoritas, yang berkualitas selalu minoritas. Kalau small is beautiful, Pak Martin, berarti Pak Sugi itu enggak. Badannya gede kok. Iya, Pak Darmius. Maksudnya mau disambung sampai jam 10 malam nih. Wah, ini makanya tambah lama tambah seru ini. Iya, menarik. Oke. Ya, kita berhenti deh ya. Oke, Pak. Bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya bagi kita semua. Ya, saya minta yang pimpin doa sekarang ini adalah boleh Pak William T ya, yang baru masuk. Saya minta pimpin doa. Iya, baik Ya. Pandi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Malam ini kami bisa ada di room live Zoom ini Tuhan. Mempelajari firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran-Mu mendidik kehidupan kami, rohani kami menjadi dewasa Tuhan, bisa memahami, memaknai keselamatan anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Andi dan semua teman-teman Bapak Ibu yang ada di room ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang kami ketahui, yang kami pelajari Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak William, terima kasih buat semua teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Berkati semuanya. Semua Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga Pak William terus betah. Tuhan berkati Bapak Ibu. Berkati semua. Tuhan berkati semuanya.